hampir setiap hari. Kita mungkin sebagai pimpinan di sebuah pekerjaan, kita melihat pegawai kita melakukan pelanggaran, kesalahan. Abuna sebagai gembala melihat jemaat-jemaat yang melakukan pelanggaran. Polisi kalau ketemu yang seperti itu pasti akan ditangkap. Yang ingin saya katakan kepada kita semua adalah cara Tuhan memperlakukan orang yang bersalah tidak sama dengan cara hukum menyikapinya. Memang hukum tetap berlaku. Tetapi di dalam Tuhan, sikap kita terhadap orang yang bersalah itu beda dengan cara dunia. Kalau di dunia mengajar kita untuk langsung menjatuhkan hukuman setimpal dengan perbuatan dan pelanggaran. Tapi Tuhan melakukan hal yang sebaliknya, melakukan recovery. Supaya kita yang salah dan sadar itu hidupnya jadi benar. Dari semula melakukan dan orang yang sering melanggar menjadi orang yang benar-benar hidup baru. Karena kita sudah menerima apa yang disebut dengan pengampunan dari Tuhan. Itu cara kerja Tuhan, saudara. Salah satu pengajaran Tuhan mengenai pengampunan itu dan cara kita menghadapi orang yang bersalah, itu yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Saya mengajak kita semua membuka dalam Yohanes. Kita akan belajar mengenai ketika orang-orang ahli-ahli agama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina di hadapan Tuhan Yesus dan mereka mendesak Yesus untuk menghukum wanita ini. Mari kita melihat dan mempelajari sore ini apa yang menjadi poin penting bagi kehidupan kekristenan kita dewasa ini saat bertemu dengan orang-orang yang memang terang-terangan melakukan pelanggaran. Bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita kerjakan. Kita akan belajar dari kisah wanita yang ketahuan berzina itu. Yohanes pasal 8, buka Alkitab saudara. Yohanes pasal 8, kita mulai baca dari ayat yang kedua, nanti terus kita akan pelajari sampai ayat yang ke-11. Pertama kita akan membaca ayat 2 dan ayat yang ketiga. Pagi-pagi benar, ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Rupanya Tuhan Yesus itu menjadi rabi favorit. Di mana dia ada, di mana dia terlihat, apalagi di bait Allah, saudara. Orang pasti rindu mendengar pengajarannya. Mengapa? Karena pengajaran Tuhan Yesus itu berbeda dari apa yang sudah biasa mereka terima dari para ahli-ahli Taurat dan para tokoh-tokoh agama. Sepertinya ada terobosan, sepertinya ada paradigma baru. Itu yang juga akan terlihat di dalam perikop ini. Jadi ketika pagi-pagi sekali Yesus berada di bait Allah, orang banyak datang kepadanya dan ia mengajar mereka. Lihat ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudara, perbuatan zina adalah sebuah pelanggaran. Jadi Alkitab ini menceritakan kepada kita bahwa wanita ini kedapatan, berarti dia ketahuan. Dia terbukti melakukan pelanggaran, mungkin digerebek pada waktu itu. Sehingga akhirnya dia diseret dan dibawa kepada Tuhan Yesus. Saudara, poin penting yang kita pelajari dari bagian yang pertama ini, saudara. Saat Anda sedang menghadapi orang yang sama, mari, ini contoh positif. Kita perlu membawa orang itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, kita perlu membawa. Tapi kita nanti akan melihat poin yang kedua, motivasinya. Lepas dulu dari motivasi. Jangan bawa di hadapanmu, saudara. Orang yang bersalah itu. Jangan bawa di hadapan hakim. Ingat saya katakan tadi bahwa cara kekristenan menyelesaikan persoalan-persoalan menyangkut pelanggaran dan kesalahan orang itu berbeda dengan cara hukum menindaknya, saudara. Oleh sebab itu, mari kita belajar pada poin yang pertama ini. Kalau kita bawa seseorang yang bersalah di hadapan Tuhan, itu artinya kita meminta Tuhan terlibat untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Dan itu yang terjadi dan dialami oleh wanita ini. Orang-orang ini sudah tahu pasti bahwa hukuman bagi wanita yang ketahuan berzina itu menurut hukum Musa dilempari dengan batu. Tapi mereka masih belum melakukannya. Tanpa disadari mereka memberikan contoh yang baik buat kita hari ini. Apapun kesalahan, pelanggaran, ketahuan misalnya secara Kristiani loh ya. Tahu maksud saya ya? Secara Kristiani. Bawa di hadapan Tuhan. Kenapa kita perlu membawa di hadapan Tuhan? Karena kita perlu meminta Tuhan terlibat. Kita perlu meminta Tuhan campur tangan.
Kita perlu meminta hikmat Tuhan. Ini bagaimana menghadapi orang yang sudah terang-terangan seperti ini. Kalau hukum harusnya begini. Sekarang Tuhan bagaimana? Hal itu akan menjaga diri kita sendiri. Supaya kita terbebas dari sikap seperti orang-orang yang menghakimi orang bersalah. Apa praktisnya membawa di hadapan Tuhan? Doakan dia. Jadikan dia pokok doamu. Berikan kepadanya nasihat-nasihat firman. Agar hidupnya bertobat. Buat pendekatan yang berbeda yang tidak menghakimi padanya. Ini poin yang pertama, saudara. Hal yang kedua, coba kita lihat di dalam ayat 4 dan ayat yang kelima. Coba lihat ayat 4 dan 5. Mari kita baca sama-sama. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Rupanya, saudara, orang-orang ini membawa di hadapan Yesus, wanita yang ketahuan berzina ini bukan untuk meminta Tuhan bertindak, melakukan recovery. Tapi meminta legitimasi dari Tuhan untuk menghukum wanita ini sesuai dengan hukum Musa. Ini yang saya katakan tadi. Ketika kita membawa sesuatu di hadapan Tuhan, kita harus membawa itu dalam prinsip hati yang murni. Bukan membawa untuk meminta legitimasi Tuhan, bukan untuk membawa dan melibatkan Tuhan untuk kepentingan kita menghakiminya. Yang dilakukan orang-orang ini terang-terangan salah. Tidak sesuai dengan prinsip penanganan orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Mereka membawanya ke tengah-tengah loh saudara. Jadi biasanya dulu di zaman orang-orang Israel berada di padang gurun, bagi yang ketahuan melakukan pelanggaran ditaruh di tengah-tengah dan orang rame-rame memegang batu di tangannya dan dia dilempar dengan batu sampai mati. Mereka mau mengulang praktik yang sama kepada perempuan ini. Kelihatannya dibawa di depan Tuhan, betul ya? Tapi ternyata tujuan dibalik itu adalah untuk menghakimi. Karena mau bersifat legalis, saudara. Hal kedua, Tuhan ingin memberitahu kepada kita, saudaraku, bahwa menjadi legalis itu boleh. Kita harus tetap menegakkan rule dan aturan dan hidup di dalam aturan. Pelanggaran tetap dihukum. Tapi di sisi yang lain Tuhan memberikan kepada kita satu statement yang sangat penting melalui kisah ini. Bahwa yang namanya bersifat legalis itu akan membuat kita kehilangan belas kasihan. Memang yang namanya hukum Kristen itu kontroversi, saudara. Bersifat paradoks dengan hukum dunia. Tuhan sendiri mengajar kita kasihilah musuhmu, padahal musuh kan kita benci. Berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Kalau perlu kita balas kan? Kontroversi. Yesus hadir membawa kontroversi yang berbeda dari paradigma kita selama ini. Saudara, hati-hati dengan sikap legalis. Karena tanpa sadar Anda dikontrol oleh apa yang Anda pegang. Seperti hukum Taurat kan? Orang-orang Farisi itu memegang hukum Taurat dan lebih takut pada hukum Taurat daripada Tuhan yang membuat hukum Taurat. Akhirnya tanpa disadari mereka legalis. Dan tanpa sadar kita bertemu dengan orang-orang yang seperti ini di dalam kehidupan sosial kita. Yang senang kalau kita dihukum. Yang senang kalau kita menderita, saudara. Tuhan bertindak sebaliknya. Tuhan memberikan pengajaran kepada kita bahwa bagi Tuhan jauh lebih senang melihat seseorang yang bersalah bertobat dan dipulihkan daripada dia dihukum. Saya percaya bahwa setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Amin. Dan biarlah itu menjadi urusan orang itu dengan Tuhan sendiri. Bagian kita adalah melakukan recovery. Kita bawa di hadapan Tuhan bukan untuk menghakiminya. Beda dengan orang-orang ini. Mereka membawa di hadapan Tuhan untuk meminta legalitas. Supaya wanita ini mati dilempar batu. Tuhan lebih senang orang yang bertobat. Tuhan lebih senang orang yang dipulihkan. Tuhan lebih senang orang yang hatinya dibaharui. Yang kehidupannya dibaharui. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan hukum kasih karunia.
Ini pelajaran kedua yang kita dapat lihat dari kasus wanita yang ketahuan berzina ini. Jadi bagian kita apa? Saat Anda mengalami hal yang sama, bawa dia di hadapan Tuhan. Tapi jangan membawanya untuk menghakiminya. Bawa di hadapan Tuhan supaya Tuhan bertindak. Hari-hari ini, 2 minggu terakhir ini Abuna dan Abuni lagi konseling dengan seseorang. Dan akhirnya kami tiba pada keputusan bahwa memang kita nggak bisa melakukan apapun. Tidak bisa. Telepon dimatikan dan sebagainya. Diajak bicara itu bantah. Ya sudah, nggak ada yang bisa kita lakukan. Bawa di hadapan Tuhan. Biar Tuhan beracara di dalam kehidupannya. Haleluya. Kadang-kadang kita harus seperti itu. Kita tidak boleh merekayasa supaya orang lain dihukum. Apalagi kita tidak boleh merekayasa supaya orang lain menderita atas pelanggaran yang dia buat. Memang berat. Apalagi kalau ini diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari di luar gereja. Di perusahaan. Buna pernah dibuat jengkel oleh seseorang, saudara. Dan itu menyangkut kehormatan pribadi. Wah, saya sudah buat hukuman itu. Harus begini. Biar tahu rasa kapok. Hati sudah mantap untuk melakukan sesuatu. Sore-sore istrinya datang. Sampai megang kaki Abuna. Saya bilang, jangan pegang kaki saya. Lihat berdiri. Tapi itu membuat hati saya tersentuh. Bukan berarti kalau orang bersalah kepadamu nanti tunggu minta tanda supaya ia megang kakimu baru tandamu untuk mengampuninya. Bukan, saudara. Apalagi dia berkata, Pak Pendeta, ampuni suamiku. Waduh, dia bukan anak Tuhan. Coba kalau saya hukum suaminya waktu itu, ya makin jauh dari pengenalan akan Tuhan. Wah, hati saya luluh digituin, saudara. Nah, itu yang saya katakan. Kadang-kadang kita berada di dalam dilema dan situasi yang begitu pelik. Harus legalis atau harus dengan pengampunan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat. Amin, saudara. Mari kita lanjut. Poin ketiga yang kita pelajari dari perikop ini adalah Tuhan mau memberitahu kepada kita bahwa sesungguhnya di bawah kolong langit ini, siapapun itu, tidak ada yang pernah bebas dari pelanggaran dan kesalahan. Amin. Haleluya. Mari lihat, kita lanjut tadi sampai ayat yang kelima ya. Musa dalam hukum Musa memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang ini? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Supaya mereka bisa memperoleh sesuatu untuk menyalakannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Lihat ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, terus-menerus dia mendesak. Ayo toh Tuhan, ini apa yang harus dilakukan? Ini sudah terang-terangan ketahuan loh. Ini harus bagaimana? Dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Lihat ayat yang ke-8, lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Coba lihat. Tuhan sedang membuka pikiran kita semua. Manusia, kedagingan kita cenderung menghukum orang lain ketika melakukan kesalahan dan pelanggaran. Tuhan berkata, kamu juga kan tidak bebas dari yang namanya pelanggaran. Mungkin pasialnya aja dia ketahuan. Kau mungkin lebih berzina dari dia. Nah, itu loh. Tahu maksudnya? Dia melakukan pelanggaran kecil, kamu ingin menghukumnya. Sementara kau belum ketahuan aja, pelanggaran besar sudah kamu lakukan. Ini, saudara. Tuhan mau memberitahu kita, hati-hati dengan sikap membawa yang bersalah di hadapan Tuhan, dengan sikap hati yang legalis itu. Karena kita sesungguhnya bukan orang-orang yang bebas dari pelanggaran. Untuk itulah Yesus mati di atas kayu salib. Kita ini semua seharusnya dihukum. Saudara dan saya semua seharusnya itu yang disalib. Tapi
Tuhan mengambil peran itu bagi kita. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Maka ketika Tuhan menantang mereka, siapa yang tidak merasa bersalah, atau yang merasa tidak pernah memiliki pelanggaran, silakan lempar batu duluan. Wah, kita kan senang melempar batu orang lain. Tapi giliran ditantang oleh Tuhan, nggak ada satupun yang berani. Malah yang terjadi adalah mundur pelan-pelan. Mundur pelan-pelan. Kenapa mundur, saudara? Jawabannya sederhana. Mereka tahu bahwa perkataan Yesus itu menemplak mereka. Membongkar kedok mereka bahwa mereka belum tentu lebih baik dari perempuan yang sedang berada di tengah-tengah mereka untuk dihakimi. Kalau kita hari ini masih bisa beraktivitas, diberkati Tuhan dalam kebersalahan kita, itu karena anugerah. Amin. Maka mari kita menjaga diri kita. Tapi giliran orang lain melakukan pelanggaran, kita begitu aktif. Pernah dengar istilah, maaf ya saudara, maling teriak, maling. Mari kita belajar. Paling susah mencari orang yang tidak pernah bersalah di dunia ini. Haleluya. Tapi paling gampang mencari orang yang menunjuk orang lain. Paling gampang. Itu dia. Menghakimi. Itu yang salah, itu. Kalau kita tahu orang pernah melakukan pelanggaran di gereja, kadang-kadang kita bisik-bisik, itu dia dulu, itu gini gitu. Itu dulu. Nah, kalau dia sudah berubah, kalau dia sudah bertobat, kenapa kita masih ngutak-ngatik masa lalu yang sudah beres di hadapan Tuhan? Haleluya. Itu sebabnya Abuna selalu menekankan bahwa apapun saudara, sebelum ketemu Abuna itu bukan urusan saya. Tapi mulai ketemu Abuna, kita buat sesuatu yang baru. Haleluya. Karena tidak ada yang bebas dari yang namanya pelanggaran. Karena penebusan Tuhan itu berlaku bagi semua orang. Amin, saudara. Poin yang keempat dan yang terakhir. Kita persiapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Pada sore hari ini saya mengundang pelayan mimbar maju ke depan. Lihat kembali ayat yang ke-8. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Berarti saudara, setelah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang tidak merasa bersalah silakan melempar batu duluan. Hanya itu perkataan Tuhan Yesus kepada mereka, saudara. Apa aktivitas Tuhan Yesus? Dia membungkuk dan menulis di tanah. Kurang lebih seperti ini. Di pasir. Saya pernah bertanya kepada mahasiswa teologi. Dan pernah melakukan sebuah studi pada sumber-sumber Judaika. Apa sih yang ditulis oleh Tuhan Yesus? Apa yang ditulis? Kenapa Yohanes tidak mencatat peristiwa itu? Orang penasaran. Tidak ada jawabannya, saudara. Nggak ada yang tahu.